Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Terakhir kemarin, kalau kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, senantiasa bersyukur pada Allah. Apa yang harus disyukuri? Nikmat sehat pertama, sehat akal, sehat fisik, kamu nggak dikasih sakit, nggak dijadikan orang yang stres, ya itu disyukuri. Terus terkait kemudian disiplin, kemarin kan saya jelaskan disiplin waktu ya. Ada disiplin yang kedua yang penting juga, yang keseharian kalian lakukan tapi tidak kalian perhatikan. Apa itu? Yaitu disiplin mengelola keuangan ya. Jadi biasakan kamu itu tidak menuntut lebih dari yang dikasih orang tua ya. Kalau orang tua ngasih 3.000, kamu nggak usah nuntut lebih, berarti mampunya segitu. Justru itu menguntungkan buat kamu. Menguntungkan apa? Berarti kamu sudah terlatih disiplin mengelola keuangan sejak kecil, sejak sekarang. Karena walaupun ada orang yang bilang, tapi saya nggak pendapat ya, nggak sependapat. Sebagian orang itu bilang, enak ya dia jadi orang kaya, anaknya tiap mau apa-apa langsung dikasih. Gitu kan, ada yang seperti itu. Tapi saya tidak setuju, malah itu bahaya menurut saya. Orang yang sama kaya berlebih, anaknya mau apa-apa langsung dikasih, itu bukan keenaan ya. Tapi itu tidak membelajarkan disiplin mengelola keuangan. Karena beberapa orang itu hancur kehidupannya karena nggak bisa mengelola keuangan ya. Bukan karena kurang gaji. Itu realitas, saya pernah diceritai kemarin. Karena kan saya juga tugas di KUA. Ada seorang yang kan konsultasi ke AUA akibat rumah tangga yang kacau. Sebenarnya dia adalah orang yang kaya, pekerjaan suaminya bagus, gajinya besar. Anggap gajinya setara pabrik 3 juta, 4 juta tiap bulan ya, atau lebih. Suaminya kerja, istrinya kerja juga, kan banyak penghasilannya. Itu pun bisa hancur ya. Banyak hutang, rumah nggak punya ya. Pada akhirnya suatu ketika dikasih ujian kecelakaan, sehingga suaminya lumpuh, nggak bisa kerja. Punya anak banyak, kecil-kecil 4, sehingga harus banting tulang untuk membiayai seorang anak. Bingung gimana caranya. Akhirnya konsultasi ke KUA, gimana, apakah suami harus dilepas atau dirumah. Diusut punya usut, ternyata memang keluarga ini bermasalah. Apa masalahnya? Dia hidupnya royal ya. Apa-apa dibeli, dikit-dikit dibeli, suka hutang kesana kesini. Kan secara ukuran akal gaji dengan sebesar itu kan sudah cukup. Tapi gara-gara tidak bisa mengelola keuangan, maka hancur juga. Kalian juga kayak gitu. Sekarang belajar untuk menerima apa yang dikasih orang tua. Dikasih 3.000 ya 3.000. Kenapa? Justru kamu yang seperti itu, kamu sudah lebih tangguh daripada anak yang mampu. Itu akan dirasakan besok ketika dewasa. Kamu lebih mampu mengelola keuangan. Itu juga yang saya rasakan. Saya lebih mampu mengelola keuangan. Saya lanjutkan. Wayang bagi lito libil ilmi lan sayubjo lito libil ilmi kedua wong kang nuntut ilmu atau siswa kalian ayash tawila nyento nyibukaken sapa talib bisyukri kelawan syukur bil lisani kelawan lisan wal jinani lan ati wal arkani lan anggota. Syukur itu yang harus melakukan 3, lisan, hati, anggota badan. Tapi yang paling kerasa itu hati, karena hati itu menentukan status ya. Lisan jelas mengucapkan alhamdulillah ya, membaca Al-Quran, selalu berpikir. Hati itu perasaan yang kamu rasakan bahwa kamu puas terhadap kondisi kamu sekarang. Contohnya tadi saya bilang, kamu ibunya mampu ngasih 3.000, kamu sudah puas dan rasa cukup, itu adalah syukur. 3.000 itu sudah bisa buat jajan dan beli minuman.
dan nggak merasa kurang ya, merasa sudah cukup dan merasa bahagia ya. Karena kamu kalau membandingkan harta atau dunia itu jangan lihat yang lebih tinggi, lihat yang lebih bawah. Kalau lihat yang lebih tinggi nggak ada habisnya ya. Jadi kalau kamu 3.000 ya daripada itu ada yang nggak sanggup, daripada itu nggak bisa sekolah ya. Dan syukur itu dengan perbuatan. Jadi nggak bisa bilang alhamdulillah atau merasa bahagia saja tapi kamu nggak sekolah, itu namanya nggak syukur. Tapi kamu nggak sholat, nggak syukur ya. Kamu sudah wiridan alhamdulillah tapi tiap pagi nongkrongnya di wifi, itu namanya nggak syukur. Itu yang membuat Allah itu marah pada hamba. Jadi sudah dikasih, saya itu kalau membayangkan sempurnanya Allah menyiapkan dirimu itu kamu bayangkan ya. Mulai dari kondisi badan sehat, akal sehat, sampai matahari itu bisa terbit tepat waktu jam 6. Itu kan suatu persiapan yang luar biasa, bahwa di jam itu kamu sudah disiapkan untuk beraktivitas. Kita yang sudah disiapkan seperti itu kok ke wifi umpamanya, kok nggak sekolah. Itu seperti halnya kamu, orang tua kamu sudah menyiapkan semuanya, seragam dan semuanya, uang saku, sarapan, kok kamu yang disiapkan kok nggak sekolah? Kan marah ya. Itulah kenapa nanti pada akhirnya orang-orang yang malas itu akan hancur, karena ya seperti itu, menyia-nyiakan waktu. Wal mali dan harta. Kalau punya harta kamu ditakdir jadi orang kaya ya, hartanya untuk kebaikan. Kalau kamu sekarang sekolah ya, hartanya disisihkan untuk biaya sekolah. Karena nggak bisa dikatakan syukur, orang kaya medit itu bukan syukur. Kalau orang miskin nggak bisa sedekah itu maklum ya, karena dia nggak punya harta. Tapi kalau ada orang kaya kok wiritan tok nggak mau berderma atau sedekah, itu namanya orang kaya tidak bersyukur. Wa yarul fahma lan ningali yen to nekataken wa yarul lan yen to nekataken sapa talib al fahma ing kefahaman wal ilma lan ing ilmu wa taufiq lan pitulung minallahi saking Allah. Selain bersyukur, kamu atau murid itu harus merasa yakin bahwa faham itu dari Allah, ilmu itu dari Allah, pertolongan itu dari Allah. Jadi ini yang ada di ujungnya nggak boleh dilupakan. Kamu tetap wajib belajar dengan keras atau rajin, tapi tetap harus ada keyakinan dalam hati bahwa kefahaman itu yang memberikan Allah, ilmu itu yang memberikan Allah, pertolongan itu yang memberikan Allah. Itu luar biasanya manusia dan yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Kalau kita dibandingkan dengan hewan, hewan itu usaha tok, boleh mangan tok. Dia nggak ada rasa untuk oh ini dari Allah, nggak ada rasa kayak gitu. Kita dibandingkan dengan malaikat. Kalau malaikat nggak perlu ada ikhtiar atau mikir, semua langsung tawakal. Kenapa? Karena ketika sama malaikat dikasih tugas menjaga matahari gitu ya, langsung secara otomatis punya kekuatan untuk menjaga matahari. Beda dengan kita. Kalau kita kan dikasih tugas taat, tapi kan kita harus ada usaha sekuat tenaga untuk mengkondisikan diri untuk tetap taat. Ya, tapi kalau malaikat nggak mungkin, malaikat itu nggak taat karena dia langsung diciptakan oleh Allah yang sistemnya sistem memang mesti taat. Nggak bisa, nggak ada pikiran malaikat itu pengen melenceng, pengen nggak jogo sendiri, nggak bisa ada pikiran kayak itu. Tapi kalau kita itu dikasih kewajiban, tapi ada tapinya. Dikasih kewajiban, tapi suruh mikir. Kita itu disuruh taat, tapi kita itu dikasih nafsu sing mikir mau sholat, tapi males wes nanti, gitu kan. Kalau malaikat, kamu tugasnya sujud, nggak bisa wes mikir saya pengen lihat TV, nggak ada pikiran kayak gitu. Saya nanti saja wes sujudnya saya mau lihat TV, nggak ada. Tapi kalau manusia kan nggak. Kamu wajib sholat, tapi kan tetap ya pada waktunya sholat pengen itu dulu, pengen itu dulu, pengen itu dulu, ya.
Itu bedanya manusia. Makanya ketika manusia itu dalam kondisi mulia, itu bisa kemuliaannya di atas malaikat karena cobaannya sangat besar. Ya. Sehingga kalau di Aqidatul Awam derajatnya Rasul dengan malaikat lebih tinggi mana? Lebih tinggi? Lebih tinggi siapa menurut kalian? Rasul. Karena apa? Cobaannya yang berat. Kemudian kuayat lubul hidayah lan yento luru atau minta sapa talib al hidayah ing pitutur. Minallahi taala saking Allah taala didoai dengan doa. Dari ujung dari usaha itu adalah doa dan tawakal. Tapi tidak boleh doa itu tanpa usaha. Wat tadarru ilan DPDP ilahi maring Allah fa innallaha taala hadin kronos dunya Allah taala iku zat kang nuduhaken utawa paling hidayah. Man ing wong istahdahu kang nyuwun hidayah sapa man ing Allah. Apa sebenarnya? Dan kalian wajib merasa rendah hati di hadapan Allah karena Allah lah yang memberi hidayah. Ini penting menjaga hati untuk merasa rendah. Bagaimana cara menjaga hati untuk merasa rendah? Ketika kamu dalam kondisi semangat belajar, itu ada kondisi pikiran kamu ketika berhasil merasa bangga dengan diri, ya. Nah, ketika kamu merasa bangga dengan diri, itu berartinya ada kelalaian kamu bahwa yang memberi keberhasilan itu adalah Allah. Jadi ketika kamu ada suatu keberhasilan, baik itu dunia ataupun kepandaian ataupun prestasi, piala, kekayaan, rumah dan sebagainya, ingatlah di akhir pikiranmu itu, ingatlah bahwa semua keberhasilan yang saya capai itu adalah pemberian Allah. Itu yang dimaksud tadarrub ilaihi. Merasa rendah hati di hadapan Allah. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah. Adapun ahli hak, yaitu ahli hak iku ahlus sunnah ahli sunnah wal jamaah lan jamaah. Talabu padha nyupri sapa ahlul hak wa ahlus sunnah al haqq ing hak minallahi taala saking Allah taala. Al haqqi kan hak al hadi kang nuduhaken al mubin kang jelasaken al asim kan meriksa. Padahulullah taala mengko paring hidayah gum ing ahlul hak tadi sapa Allah wa asmalan ngreksa sapa Allah ing ahlul hak anil dolalah saking kesasar. Wa ahlul dolali wa ahlul dolalati ajabu bi ra'ihim. Nah, ini menarik ya. Ini yang membedakan apakah kamu termasuk ahli hak atau ahlul dolal. Ahlul hak itu orang yang selalu menjaga kebenaran. Ahlul dolalah itu orang yang selalu tersesat. Maka seharusnya kalau kita dalam hidup harusnya menjadi ahlul hak, orang yang selalu menjaga kebenaran. Apa ciri ahlul hak? Ciri ahlul hak itu adalah orang yang selalu melakukan kebaikan. Ahlus sunnah wal jamaah tolabul haq. Orang yang selalu melakukan sunnah atau kebaikan dan mengharap sesuatu yang hak dari Allah. Apa ini susah ya? Jadi memang pemaknaannya agak susah. Jadi gini, ahlul hak atau ahli kebenaran itu adalah menjaga diri kalian di setiap tindakan, ucapan itu dalam keadaan benar. Dan benarnya kalian itu tujuannya hanya untuk Allah, tidak untuk manusia. Ya, paham ya? Yang ahlul dolalah saya terangkan besok. Jadi usahakan kamu semua tindakan kamu, ucapan, maka jadilah orang yang jujur. Ya, ucapan kamu, tindakan kamu, hati kamu, pikiran kamu itu dalam kondisi benar. Dan benarnya kamu tujuannya semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam.